Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur drama. Kalau minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu pengertian drama, jenis-jenis drama, drama berasal dari bahasa Yunani apa gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari struktur drama. Tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian tahu nih, kalau kalian baca naskah drama atau kalian lihat sebuah drama dalam bentuk tontonan, itu kalian jadi tahu susunannya, mana yang bagian awal, tengah, akhir. Nah, bagian-bagian itu akan kita bahas nih pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ada yang namanya prolog. Prolog merupakan pengantar untuk masuk ke dalam drama. Jadi, kalau kalian baca naskah drama, itu pasti akan ada prolognya. Biasanya itu prolog itu secara singkat ngasih tahu kita kalau ini lagi mereka posisinya lagi latarnya di mana gitu. Misalnya dua orang sedang duduk di sebuah halaman rumah, mereka berbincang dengan santai sambil menyeruput segelas kopi. Nah, itu prolog nih, pembuka, kita tahu nih suasananya lagi apa gitu ya. Isinya adalah gambaran umum drama seperti pengenalan tokoh, latar belakang cerita, dan lain-lain. Tadi pengenalan tokoh, ada 2 orang tokoh, berarti ini tokoh dramanya. Latarnya seperti ini. Mungkin mereka sedang menyeruput kopi membahas apa gitu. Nanti biasanya akan diberitahu di prolog gitu ya. Setelah prolog ada yang namanya dialog. Dialog tahu ya, kalian pasti tahu dialog itu percakapan antar 2 tokoh atau lebih gitu ya, dengan tokoh lainnya gitu. Nah, kalau dalam drama, dialog itu ditandai dengan adanya tanda kutip kalau di teks drama, naskah drama. Jadi misalnya Budi titik 2, ada tanda petik, lalu ada tuh dialognya si Budi ngomong apa, ditutup lagi dengan tanda petik ya. Dialog ini ada lagi susunannya. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita berisi situasi yang sedang atau sudah terjadi. Yang saat itu sedang terjadi nih, dibahas, mereka dialogkan, mereka sajikan dalam bentuk dialog. Yang kedua, komplikasi. Berisi konflik itu masalah ya, berarti jadi dari awal nih ngobrolnya santai, biasa, memperkenalkan situasi dulu, masuk deh ke komplikasi, masalah. Pasti ada masalahnya, apa yang bikin tegang dalam suasana drama tersebut. Itu biasa ada masalah. Biasanya kalau dalam naskah drama, masalah itu diwujudkan dalam bentuk debat, dalam bentuk adu argumen gitu ya, adu pendapat seperti itu antar tokoh. Setelah adanya komplikasi atau masalah ini, lalu terakhir ada resolusi. Resolusi merupakan bagian yang menggambarkan penyelesaian konflik. Udah rada mereda nih kalau di resolusi gitu. Jadi masalah tadi ketemu deh jalan keluarnya. Kalau di pertama kan tadi baru pengenalan, masalahnya menuju ke masalah. Bagian komplikasi mulai ke masalah, resolusi, ending atau penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, setelah prolog, dialog, ada yang namanya epilog. Epilog merupakan bagian akhir dari pementasan drama. Penutup ya, bisa kita sebut dengan penutup. Isinya merupakan simpulan dari drama yang dimainkan. Biasanya memuat pesan atau amanat gitu ya. Tapi ini bentuknya bukan dalam bentuk dialog ya, ini bentuknya seperti prolog tadi, pengenalan suasana, lalu epilog ini penutup ya. Penutupnya itu isinya bisa pesan, bisa simpulan. Untuk lebih memudahkan kita memahami apa saja bagian dari teks drama, strukturnya, dan bagian-bagian yang kita bisa belah-belah ke dalam strukturnya, ini ada satu contoh drama. Bacalah teks drama di bawah ini dengan cermat, kemudian analisislah strukturnya. Kita baca ya. Kita baca dulu untuk yang pertama. Rencana menengok Bu Sarmun, ini judulnya. Rudi bersama Adi, Nura, Heni, Heru, dan Edo duduk lesehan melingkar di ruang ekskul membahas rencana menengok Bu Sarmun yang sedang sakit. Masuk ke dialog. Ini tadi yang berarti namanya prolog. Ya. Lalu Rudi,
Teman-teman, Bu Sarmun, wali kelas kita dikabarkan sakit dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Bagaimana kalau kita menengok Bu Sarmun sekarang? Dijawab oleh Edo. Nada suaranya agak meninggi. Sekarang? Apa tidak terlalu terburu-buru? Lebih baik bicarakan dulu dengan teman-teman sekelas. Masa kita menengok Bu Sarmun tanpa membawa buah tangan? Lalu Adi dialognya sambil mengacukan tangan. Berarti Adi ini mau berpendapat gitu. Ya, saya sepakat dengan Edo. Kita bicarakan dulu dengan teman-teman sambil mencoba mengumpulkan dana. Dialog Nura sambil mengernyitkan dahi. Loh, bukankah uang kas masih ada? Dijawab oleh Rudi. Uang kas untuk keperluan kelas, Nura. Untuk Bu Sarmun lebih baik kita mengumpulkan dana lagi. Masa sih teman-teman gak mau patungan? Bu Sarmun itu wali kelas terbaik loh. Dijawab sama Nura. Ya, aku nggak tahu. Mungkin aja ada yang keberatan jika uang jajannya kecil. Dijawab oleh Heni. Benar kata Rudi. Lebih baik kita galang dana untuk Bu Sarmun. Kalau aku sih yes ya. Lalu Heru. Heni, lagamu kayak Anang saja. Tapi aku juga setuju sih dengan Heni. Nah, lalu dijawab oleh Nura. Oke deh, aku ikut aja. Siap. Terakhir Rudi, kalau begitu besok kita sampaikan kepada teman-teman sambil mengumpulkan dana berapapun jumlahnya, nggak masalah. Yang penting kita bisa gunakan untuk membeli buah tangan dan memberikan sedikit bantuan untuk Bu Sarmun. Akhirnya musyawarah mereka menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama. Tidak masalah jika memiliki perbedaan pendapat, asal jangan memaksakan kehendak sendiri dan tetap utamakan kepentingan bersama. Jadi itu adalah sebuah dialog, lalu kita analisis berdasarkan strukturnya. Nah, kalau kalian lihat ini, untuk yang hitam ini, dari judul sampai Rudi bersama Adi, Nura, Heni, Heru, dan Edo duduk lesehan melingkar di ruang ekskul membahas rencana menengok Bu Sarmun yang sedang sakit. Ini merupakan prolog, pembuka, pengenalan situasi, pengenalan latar, pengenalan tokoh-tokohnya ada siapa aja. Ini adalah prolog, gitu ya. Dialog dari sini sampai sini. Ini namanya dialog. Tuh dialog ya kan, panjang karena ini berupa ucapan atau komunikasi antar tokoh itu sendiri. Hanya saja tadi seperti yang dijelaskan di materi sebelumnya, dialog itu dibagi 3. Kalian lihat di sini, ada yang warna biru. Ini adalah orientasi. Rudi bilang nih teman-teman, Bu Sarmun wali kelas kita dikabarkan sakit. Ini Rudi mau ngasih tahu nih. Berarti ini masih masuk resolusi nih. Pengenalan situasinya apa yang mau dibahas gitu tentang Bu Sarmun yang sedang sakit. Mulai konfliknya dari Edo ini, nada suara agak meninggi. Bisa jadi ini mulai ditandai awalnya konflik. Sekarang gitu. Nah, ini yang hijau, ini semuanya adalah komplikasi karena ini sistemnya mereka sedang beradu pendapat ya. Mohon maaf, yang pertama ini tadi orientasi, yang kedua ini komplikasi, baru yang ketiga resolusi. Resolusi itu adalah hasilnya. Jadi di sini Rudi menjelaskan nih hasil dari musyawarahnya. Kalau begitu besok kita sampaikan kepada teman-teman untuk mengumpulkan dana. Nah, di sini adalah puncak dari konflik. Jadi mereka tadi konfliknya beradu pendapat tentang menengok Bu Sarmun, kapan, biayanya dari mana, apa dari uang kas atau dari iuran. Endingnya mereka sepakat bahwa mengumpulkan dana. Terakhir ada yang namanya epilog. Nah, akhirnya musyawarah mereka menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama. Tidak masalah jika memiliki perbedaan pendapat, asal jangan memaksakan kehendak sendiri dan tetap utamakan kepentingan bersama. Ini merupakan epilog. Jadi di sini dijelaskan nih simpulan dari akhir drama ini, lalu juga ada pesannya tadi ini. Tidak masalah kok memiliki perbedaan, asal jangan memaksakan kehendak sendiri. Gitu. Jadi itulah cara menganalisis struktur teks drama. Kalian pisah-pisah dulu nih, mana prolog, mana dialog, mana epilog. Kalau udah dipisah-pisah, dialognya kalian lihat dialognya mana yang termasuk orientasi atau pengenalan, mana yang termasuk komplikasi atau mulainya masalah, mana yang termasuk resolusi atau ending masalah gitu ya. Semoga penjelasan saya barusan bisa kalian pahami.
Setelah ini, mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya berikan sebuah naskah drama singkat. Kalian akan analisis seperti ini ya. Jadi pahami betul materi hari ini. Kalau tidak mengerti atau masih bingung, silakan kita diskusikan. Boleh hubungi saya di WA atau boleh kalian tanya dengan teman sebaya yang menurut kalian mengerti. Walaupun kita belajar daring, harus tetap aktif gitu ya, bertanya kalau tidak mengerti. Baik, sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.